Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, kita kali ini sharing saham yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol teman-teman, atau kode sahamnya PJAA. Nah, eh, di minggu-minggu terakhir ini atau di beberapa hari belakangan ini sahamnya naik tinggi ya, di atas 40%. Nah, kita akan lihat kenaikannya disebabkan karena apa ya, apakah memang karena kinerjanya, dan nanti kita juga akan lihat seperti apa kinerjanya di kuartal 3 ya, karena sudah dirilis untuk laporan keuangan kuartal 3 dari PJAA ini. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat ya. Nah, ini dia untuk kinerja kuartal 3 dari PJAA ya. Kita lihat rangkuman IPS-nya teman-teman di sudut sebelah kiri ya. Kuartal 3 IPS-nya 39. Nah, ini adalah angka yang sama dengan kuartal 2. Dan jika dilihat dari dibandingkan selama 3 kuartal pertama 2023 dibandingkan dengan 3 kuartal pertama 2022, maka ada pertumbuhan yang sangat signifikan ya. Saya kira ada 2 kali lipat ada kenaikannya. Dan jika disetahunkan maka proyeksinya akan mencapai IPS-nya total 142 untuk 2023 ini, dan angka ini naik dari IPS total tahun 2022 ya. PJAA membagikan dividen dengan payout rasio 30,21% teman-teman ya untuk tahun buku 2022. Dan dengan dividen payout segitu, maka dividen yield-nya untuk tahun buku kemarin adalah 2,84%. Oke teman-teman, dan kita lihat di tabel IPS bahwa di tahun 2020 dan di 2021 mencatatkan kerugian ya PJAA ya, IPS-nya minus atau warnanya merah. Kita tentu ingat bahwa di tahun itu sedang ada pandemi corona, maka PJAA tentu sebagai usaha di sektor pariwisata otomatis pasti tidak bisa banyak yang bisa dilakukan ya untuk mendapatkan pemasukan, karena otomatis ditutup untuk wisata Ancol saat itu ya. Dan di 2022 saat mulai dibuka kembali untuk pariwisata, dia mulai ada perbaikan yang sangat bagus dan mencatatkan kinerja yang positif. Tentunya dengan dibarengi perbaikan dari manajemen ya, terutama beberapa saat yang lalu ya, saat awal mulai dibuka dan sebelumnya juga PJAA melakukan efisiensi. Kalau kita ingat pemberitaan dari media waktu itu, apa yang dilakukan oleh manajemen Pembangunan Jaya Ancol, mereka melakukan efisiensi dengan mengurangi beberapa belanja yang tidak perlu ya, bahkan mengurangi pengeluaran untuk gaji pegawai mereka. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Dividen dibayarkan setahun sekali ya untuk tahun buku sebelum-sebelumnya di bulan antara Juni dan Juli, dan market cap dari PJA ini 1,63 triliun. Lalu secara rasio fundamental kita melihat PBV-nya saat ini ada di angka 0,98 kali ya, hampir mendekati PBV 1 kali. Kemudian PI rasionya ada di angka 7,17, masih bagus secara PI rasio ya. Oke, kemudian margin laba mereka, net profit marginnya 18,9%, ini cukup bagus. Lalu ROE-nya di 13,6, ini juga masih bagus. Nah, catatan tersendiri di DER-nya ya, perbandingan antara hutang dengan ekuitas atau modal mereka saat ini di angka 144%, ini di atas 100%, tentu menjadi perhatian tersendiri. Namun kalau kita melihat angka hutang dari PJAA ini sudah menurun teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana perbandingan antara hutang saat ini PJAA dibandingkan dengan periode sebelumnya di laporan keuangannya ya teman-teman ya. Oke, nah kita lihat pergerakan harga saham PJAA, kita lihat dari tahun 2021. Saat ini merupakan harga tertinggi ya di 1020. Ini data yang saya ambil di hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023.
dan kenaikan sangat tinggi di kuartal 3 teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di tahun-tahun sebelumnya yang saya kasih tanda panah berwarna biru itu adalah momentum kenaikan harga dari saham PJAA, dan bisa kita tarik kesimpulan kurang lebih kenaikannya itu terjadi di kuartal 3 ya, dari 2021, 2022, 2023 ini kenaikan harga saham PJAA hampir selalu terjadi di kuartal 3. Nah, ini mungkin bisa dicermati kalau teman-teman barangkali bisa dihafalkan polanya, karena hampir selalu akan berulang ya biasanya tentang kenaikan harga saham terutama untuk PJAA ini. Nah, bisa mungkin disinkronkan dengan kinerja mereka di kuartal 3, apakah memang di kuartal 3 kinerjanya biasanya ada perbaikan. Nah, kalau memang secara kinerja juga mendukung dan harga sahamnya polanya seperti ini ya, mungkin ini bisa dijadikan salah satu acuan ya, selain tentunya dengan analisis yang lainnya teman-teman. Oke, dan secara perubahan harga kita lihat dari hari ini naik 4% ya, kemudian dalam 1 minggu terakhir naik 26%, dalam 1 bulan terakhir naik 25%, dalam 3 bulan terakhir 13%, dan kenaikan tinggi mulai dari 6 bulan terakhir ya, atau 6 bulan yang lalu sampai dengan saat ini total kenaikannya mencapai 61,90%. Angka kenaikan yang sudah sangat bagus ya untuk sebuah saham, contohnya PJAA ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke laporan keuangannya. Laporan keuangan terbaru kuartal 3 2023 dinyatakan dalam jutaan rupiah ya. Kita lihat pertama dari laba ruginya di poin paling atas yang saya kasih tanda merah, tanda panah berwarna merah tua ya. Penjualan dan pendapatan usaha dibandingkan antara 30 September 2023 dengan 30 September 2022. Di 2022 akhir kuartal 3 ya, 630 miliar rupiah, sementara di akhir kuartal 3 2023 penjualan dan pendapatan usaha mereka adalah 902 miliar rupiah ya. Nah, ini kenaikannya sangat besar dari 600-an miliar menjadi 900-an miliar. Kemudian langsung kita ke laba rugi total ya. Ada kenaikan dari periode sebelumnya 72 miliar menjadi 169 miliar. Lalu secara laba per lembar sahamnya tadinya 46 naik menjadi 107 ya, atau EPS-nya teman-teman. Nah, kita lanjutkan laporan keuangan dari aspek laporan posisi keuangannya ya teman-teman ya. Pertama dari aset lancar, kita lihat kasnya ada peningkatan di periode akhir Desember 2022, kasnya 506 miliar rupiah menjadi 670 miliar rupiah ya di 30 September 2023. Total aset lancar meningkat dari 500-an miliar menjadi 700-an miliar. Kemudian kita lihat ke liabilitas teman-teman ya, atau hutangnya. Hutangnya untuk jangka pendek ada penurunan, ini sebuah indikasi yang bagus. Tadinya 900 miliar menjadi 700 miliar untuk hutang jangka pendeknya. Kemudian untuk hutang jangka panjang ada peningkatan ya, ini untuk utang jangka panjangnya ada peningkatan, tadinya 1,3 T ya menjadi 1,6 T. Nah, kalau teman-teman mau cermati lagi, biasanya ada breakdown-nya atas hutang jangka panjang ini, temponya berapa tahun dan kepada mana saja atau pihak mana saja, biasanya ada penjelasan lebih lanjut di laporan keuangannya ya, kalau teman-teman mau gali lebih lanjut tentang informasi utang jangka panjang dari PJAA ini. Lalu dari sisi ekuitas ada peningkatan, tadinya 1,6 T, tadinya 1,5 T menjadi 1,6 T. Kemudian kita lihat pergerakan harga sahamnya teman-teman untuk PJAA ini lonjakan sangat tinggi di awal Oktober ya, saya kira ya. Dan secara tren lain dia masih berada di uptrend atau di tren kenaikan harga.
Namun teman-teman patut berhati-hati kalau mau masuk sekarang karena ini kenaikan yang sudah sangat drastis ya. Walaupun kinerjanya juga ada peningkatan, namun barangkali bisa ditambahkan dengan analisis tentang rata-rata PBV saat ini ya, PBV saat ini dibandingkan dengan rata-rata PBV 3 tahun barangkali, atau juga menggunakan rata-rata per 3 tahun ya. Silahkan dianalisis lebih lanjut. Paling tidak dengan kondisi seperti ini atau data seperti ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa memang untuk PJA ini dan sebagian besar saham-saham dari emiten yang ada di bursa efek, pergerakan harganya memang relevan ya antara kinerja perusahaan dengan kenaikan maupun penurunan harga sahamnya. Di luar adanya faktor spekulasi, faktor market maker dan sebagainya ya. Tapi satu hal yang fundamental nggak bisa dibohongi adalah tentang kinerja, tentunya berkaitan dengan pergerakan harga saham, dan tentang hubungan antara kinerja dan harga saham ini sebuah hal yang rasional ya kalau teman-teman tidak mau berspekulasi. Oke teman-teman, itu untuk update saham PJA kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kurangnya saya minta maaf. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.